Hei Eo, Bos membawakanku semangkuk bihun. Ini dia. bajunya datang. Bajunya sudah sampai. Lihat sini. Hei, kamu beli? Jampun. Taruh ikan di keranjang ikanmu. Kubi Rocking Cow. Sudah kukatakan sebelumnya, ikan mas emas ini dikirim oleh centenarian untuk penyembuhan. Bagaimana bisa kuberikan padamu? Sayal. Akan kuperlihatkan padamu kekuatan geng jaringan kereta api Sungai Yangtze. Hei hei. Ups, hihi kakak. 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 Hey. Hihi hihi. Hey. Keledai botak, dari kuil mana biarawan liar ini datang? Berani-beraninya mengganggu geng Raja Surga? Maaf. Kakak milik adik. Jangan maaf-maaf. Siapa yang memanggilmu kakak? Aku akan mencabikmu hidup-hidup hari ini. Eo, serang. Hey, Parenti. Mengganggu biksu kecil dan menggunakan senjata tersembunyi. Tidak takut merusak reputasi geng jaringan besi? HMPH, tangkap orang tua dan biksu kecil itu. Sepupu, cepat. Pendekar pedang sudah datang. Cepat. Segera datang. Hei, guruku sudah datang. Sudahkah kau menangkap ikan mas darat dan air bir king? Tuan muda mengirim ikan mas emas. Bertemu dengan preman-preman ini yang merampok. Hampir merenggut nyawa orang tua itu. Sepupu, lihat. Ini adalah anak panah ekor kalajengking yang menutup tenggorokan dengan darah. Sangat mengesankan. Siapa yang begitu kejam? Hahaha. Duo pedang gaib telah menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Tapi semua orang tahu kekuatan geng jaringan kereta api Sungai Yangtze. Budak tua kalian tidak berani melawanku. Sepertinya tidak semudah itu. HMPH, jadi kamu. Kamu tahu bahwa panah berekor kalajengking ini sangat berbahaya. Tapi sakit. Kamu ingin membunuh orang? Kamu terlalu kejam. Hahaha, berani sekali. Hari ini aku memaafkanmu. Jika aku melihatmu lagi. Tidak heran anak buahku tidak kenal ampun. Prestise apa? HMPH, hari ini aku akan tunjukkan prestise ini. Hei. 2. Sepupu, pukul dia sampai mati. Berani menertawakanku. Hei, bagus. Hei. Main bagus, hei hai. Aduh. Hei. Bagus sekali. Kakak, kakak, kakak. Bagaimana hasilnya? Kakak pergi. Mingker, mingker. Hahaha. Apa yang kamu lihat? Tahu. Nona. Aku lupa memberitahumu. Tuan kecil inilah yang menyelamatkan nyawaku. Terima kasih, Tuan Kecil, telah menyelamatkan nyawa orang kampung kami. Aku tidak tahu nama asli Tuan Kecil. Hah? Aku hanya seorang biksu kecil biasa. Tidak ada nama asli.
emas ini sebagai ungkapan terima kasih. Silakan Tuan Kecil belikan minyak wijen sebelum Bodhisattva duduk. Paihan, ayo beli bihun. Sama-sama hei. Tuan Kecil, tanganmu sangat kuat. Boleh tahu nama kalian? Kamu seorang pendekar. Pasti tahu julukan Ling Jian Shuangxia. Aku baru dengar pria bermuka hitam bilang. Kalian berdua adalah dua pedang ajaib. Tapi aku tidak tahu nama kalian. Humph, Mengemudi. Namaku Shui Sheng. Dia adalah sepupuku bernama Wang Xiao. Sepupu dia. Dia berasal dari sekte Dao Darah. ya, dia berasal dari sekte pedang darah. Aku merindukanmu karena baik kepada kampung halaman kita. Pergi sana. Ah, aku bukan aku, benar-benar bukan aku. Kamu jangan datang ke sini. Pencuri kecil, jangan mendekatiku. Apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar bukan kamu. Dengarkan aku dan berani maju. Kenapa kamu memukulku? Bunuh pencuri kecil ini. Bunuh kamu, pukul kamu. Kenapa kamu memukul orang tanpa alasan? Ah, haha. Kenapa begitu? Kenapa kalian semua salahkan aku? Kenapa kalian semua menyakitiku? Kenapa begitu? Siapa yang aku ganggu? Oke. Aku mati. Aku tidak bisa mati. Kakak Ding. Aku tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Pemakaman Kakak Ding belum selesai. Kakak Ding. Kakak Ding. Nasibku sangat buruk. Kakak Ding. Jangan khawatir. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Hahaha. Hahaha. IR Satin. Kipas bunga. IR Satin. Peyang. Aduh, cepat, cepat, cepat. Pelen. Hey, Kelas 2. Ada makanan enak di Xiao Er? Arya. Ya, cepat naik ke sini. Hei, duduklah dan cepat.
Petugas tamu. Sepupu, cepat. Sepupu, pergi. Xiao Er, hei hei. Petugas tamu, bawakan aku sepiring daging sapi lagi. Beberapa mangkuk nasi lagi. Ambil dan tukar dengan beberapa tael perak. Cepat. Datang sekarang. Minggu. Dia bisa pergi kemana? Hei sepupu, ayo ke sana. Itu jalan yang bagus. Oak. Oh iya, Super. Primer 2. Xiao Er, mana makananku? Hei. UPS, mau tembak apa? Bawakan aku nasi cepat. Hei Tuan Xia. Apa yang kamu lakukan? Tuan kita memintamu pergi. Jangan bergerak. Langsung yang berpesan dan membunuhnya pejabat ada di sini. Tangkap dia, aku bukan. Aku bukan. Aku bukan. Aku bukan. Hei, ini dia. Tadi malam, pencuri dari Bloodblade Sect memperkosa seorang nyonya keluarga pejabat. Bloodblade Sect ini abadi. rakyat tidak punya hari damai. Sepupu, mari kita lihat. Oke, Lord, Hey, Ling Jian Duo. Yuk, makan aku. Aku akan memberitahumu. Aku bukan dari sekte saudara. Kamu tidak percaya. Katakan sesuatu. Aku akan memberitahumu. Aku bukan pencuri bunga. Dari mana datangnya pencuri bunga itu? Dengarkan aku. Sepupu, sepatlah. Ah. Hey. Hey. Ah. Pencuri kecil, kau memperkosa dan membunuh nyonya pejabat. Dosa yang tak termaafkan. Lihat pedang ini. Ah. Ya. Upiasea. sepupu. Pencuri elang. Aku bertarung denganmu. Betapa cantiknya. Ah. Sepupu. Oh. Murid, cepatlah, baik. Sepupu. Panggil sepupu. Lepaskan biarawan jahat itu. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Cepatlah. Pencuri tua. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Letakkan pencuri tuaku. Apa yang kau teriakkan? Diam. Dia cantik. Leluhur, aku sangat beruntung. Hahaha, panggil saja. Apa? Bayi itu ditangkap oleh sekte saber darah. Ya. Hamen.
Cepat lepaskan merpati putih. Sekitar 3 guru datang untuk menyelamatkan orang. Drive, drive. Paman, aku sudah membuat janji dengan lebih dari belasan master bela diri. Mereka semua menunggu di luar pintu. Oke, kamu pergi dulu. Paman Hua dan aku akan segera menyusul. Ja. Miang miang. Leluhur, aku benar-benar beruntung. Hahaha. Aku akan berlatih dulu. Aku akan menikmatinya nanti. Hei. Shut up. Ayo, 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 ayo. Drive, drive. Hei, hei, hei. Oh, 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 oh. Oh hahaha anak kura-kura. Kamu ingin mencuri buah ginseng kakek dulu? Aku tidak punya. Anak kura-kura. Aku suka anak yang berani dan serakah seperti kamu. Kamu tidak takut sakit saat kakimu patah. Aku masih merindukan wanita. Hahaha. Sangat cocok dengan seleraku. Hahaha. Hei, hahaha. Oh. Anak baik, kakimu salah. Aku akan menjemputmu.
Apakah kamu murid baru Bao Xiang? Aja. Sepertinya Bao Xiang sangat menyukaimu. Bahkan jubah biksu pisau darahnya diberikan padamu. Apakah dia mewariskan pisau darahnya padamu? Ah, Apakah yang ini? ya, sangat bagus. Siapa namamu? Namaku D3. Apakah gurumu tidak memberitahukan nama Dharma gurumu? Tidak. Namaku adalah leluhur pisau darah. Kamu anak kura-kura. Bukan cucu kura-kura. Aku sangat menyukaimu. Kamu ikut saja denganku. Kakek, kamu tidak bisa menikmati keindahan dunia. Ambil yang mana saja yang kamu mau. Tapi mereka bilang kita adalah pencuri pisau darah. Itu adalah. Itu kakek. Kamu adalah tuan kita. Hahaha. Mulut Bao Xiang juga. Benar-benar ketat sejarah keluarga. Bahkan murid kesayangan pun tidak kuberitahu. Kakek, aku adalah ketua generasi keempat dari sekte pisau darah. Kamu belajar dariku. Guru generasi ke-6. Mungkin akan jatuh di kepalamu. Aku sudah menyambungkan kakimu untukmu. Kamu bisa berjalan seperti lalat dalam kurang dari sebulan. Hahaha. Kyusen. Kamu bilang cewek ini cantik kan? Kon. Cantik banget. Jangan lupa aturan sekte pisau darah kita. Biarkan kakek-kakek mencicipi gigitan pertama buah ginseng ini dulu. Kakek Shizu, giliranmu setelah mencicipinya. Putrimu tidak bisa bertahan lagi. Hei orang jahat. Siapa di mana? Di sana, di sana, di sana, dan di sana. Guisan, kamu memang punya kemampuan. Ternyata, ada yang datang. Bisa kamu tebak berapa orang aku? Aku tidak tahu. Sepuluh kuda, 17 kuda totalnya. Tapi masih sekitar belasan mil dari sini. Jangan lewatkan kecantikanku. Hei, kakek. Karena ada 17 orang yang akan segera datang. Maka aku pikir kamu lebih baik menyimpan tenagamu dulu. Lalu cari kesempatan lain. Hah? Cucu kura-kura, hati kamu lebih baik. Langka-langka ah. Kakek Shizu sangat menyukaimu. Ini adalah pisau berdarah. Pedang berharga ini, setiap malam purnama. Kepala harus dikorbankan. Kalau tidak, ketajamannya akan berkurang. Kamu lihat. Bulan purnama hari ini. Langka sekali ada 17 orang datang mempersembahkan pisau untukku. Pedang. Malam ini, kamu bisa berpesta dengan darah manusia. Hahaha. Kepala generasi keempat dari sekte pedang darah. Disan, murid generasi ke-6 dari leluhur pedang darah, ada di sini. Sepupu. Aku tidak bisa memaafkannya kali ini. Gadis cantik ini, kamu menjadi selir ke-18 cucu muridku. Siapa yang ingin datang untuk minum anggur pernikahan, silakan naik. Hahaha. Yunu Penkiri Zuejen. Singkirkan bahaya dari dunia bela diri. Yunu Penkiri Zuejen. Singkirkan bahaya dari dunia bela diri.
Sepupu. Sepupu sepupu. Sepupu sepupu. Sepupu-sepupu. Sepupu. Pergi dan bunuh pencuri kecil itu. Ahaha, aku bukan. Aku bukan. Ahahaha. Sepupu. Anak baik. Tergantung apakah pedangmu lebih cepat atau milikku. Naik. Hei. Ayah ada di sini. Jatuh. Aku akan memukulmu. Pencuri tua, waktumu telah tiba. Laut tusuk, persiapkan kudamu dengan cepat. Kita akan membakar. Sepupu, aku akan menghentikan mundurnya. Sudah mulai gelap, kita tidak bisa melarikan diri. Hei. Murid pergi cepat. Hei ah. Menjemuri sepupu. Kakek. Siapa yang jatuh bunga? Aku dengar gurumu Baos yang berkata, seni bela diri paling kuat di dataran tengah selain Dingdian. Apa 4 hal aneh di selatan dan 4 hal aneh di utara? Apa nama 4 iblis utara? Nansiki sedang berantakan. Kupikir julukannya adalah bunga jatuh. Seni bela dirinya tidak jauh lebih baik. Tapi dengarkan suara mereka berempat. Itu sedikit canggih. Nama keempat orang ini adalah Lu Tianshu, Hua Tiegan, Liu Cheng. Generasi Feng Shui dikenal sebagai bunga jatuh dan air mengalir. Ilmu bela diri mereka tidak kalah dariku. Jika 4 orang bersatu, Hei gadis, siapa kamu, pemuda tampan dengan pedang itu? Hei, kamu punya temperamen? Yang mana dari keempat itu ayahmu? Kakek. Namanya Shui Sheng. Kurasa marga Sui adalah ayahnya. Bajingan kecil. Kamu pantas menyebut nama ayahku? Hahaha. Apa hebatnya ayahmu? Jangan berteriak. Cuma kantong arak dan kantong nasi. Turuan. Jangan lari kalau berani, pencuri tua. Kamu beritahu aku, apa yang paling berharga bagi seorang wanita? Aku tidak tahu. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Apa yang kamu lakukan? Aku akan memberitahumu. Yang paling berharga bagi seorang wanita adalah wajahnya. Gadis ini cukup keras kepala. Yang perlu kulakukan adalah melukai wajahmu 7 kali. Gerakan ini disebut horizontal dan vertikal. Menurutmu indah? Aku bertanya padamu, siapa ayahmu? Jangan kamu ucapkan lagi. Aku akan memotongmu dengan pisau. Bajingan, kalau kamu mampu, bunuh aku. Sayal. Apa gunanya menyimpanmu? Hahaha. Hei, kamu baik-baik saja?
Bajingan kecil yang senang melihat orang lain menderita. Aku hahaha. Kamu mau bilang atau tidak? Kalau aku tidak bilang, pisauku yang kedua akan datang lagi. Kalau kamu punya nyali, bunuh aku. Tidak semudah itu. Ah. Bagaimana dengan dua ilmu kungfu di Touchun ini? Tinggi, sangat tinggi. Mau belajar? Pisau yang bagus sekali. Tentu saja akan baik jika aku belajar. Jika kamu menguasai teknik pisau dengan baik. Aku bertemu sepupu cewek ini nanti. Aku akan memberinya pelajaran yang baik. Lagi. Aku sudah belajar teknik pisau, dan itu tidak akan merusak prestisemu. Ah, Sangat tidak tahu malu. Oke. Kakek mengajarkanmu trik memotong kertas dan kapak ini. Ini adalah trik yang tidak bisa dilakukan siapapun di dunia. Sombong. Haha, kamu bilang aku sombong. Aku akan mencobanya. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Lihat baik-baik. oke. Kakek, ilmu bela dirimu terlalu tinggi. Teknik pisau ini luar biasa. Hahaha. Kakek, ilmu bela dirimu sungguh luar biasa. Tidak ada yang bisa menandinginya. Aku akan berlatih 1/10 darimu. Lalu aku puas. Sangat jahat dan manja. Jia menyebutmu Ina. Kamu punya kualifikasi yang baik. Asalkan kamu bekerja keras. Kamu pasti bisa belajar kungfu ini. Aku bala. Biksu kecil ini tidak akan. Bagaimana bisa kamu membiarkan baju omong kosong? Jika tidak berlatih kungfu, tidak akan. Tidak sekali, lakukan lagi. Sekali atau 2 kali, tidak membuatnya 10 atau 8 kali. Nah, kakek Shizu benar kan? Ah, Jangan bergerak. Bunuh aku. Hindari rasa malu. kamu berani mencobanya. Hei! Kakek, bagaimana cara kerja pisau ini? Kekuatan pinggang dan gerakan bahu. Bahu keskivi kolengan. Jenggot 5. Pergelangan tangan lemah. Saat pisau melewati wajahnya. Tak berdaya. Yang lemah mengalahkan yang kuat. Sayangnya aku dijebak. Tulang pipa tertusuk. Tak bisa lagi. Ahei. Hahaha, apa yang kamu tertawakan? Chusen, kau buta nafsu. Tanpa mempedulikan tubuh. Itu kesalahannya kan? Aku tidak hahaha. Jujur saja. Berapa banyak anak perempuan yang kau bunuh? Kau lelah dengan wanita? Aku lelah dengan wanita. Gadis kecil dari Wanjia itu. Dia membuatku menderita. Suatu hari aku akan balas dendam padanya. HMPH, kau sudah melakukan banyak kesalahan. Dia juga bilang dia menjerumuskanmu. Tak tahu malu di dunia. Dipimpin oleh pencuri kecilmu. Sangat berani. Tusen melipas bajunya untukku. Tanjakin pedangnya. Lihat apakah dia berani bersumpah. Jangan berani-berani. Apa yang aku takut datang. Hei, kakek pelindung. Kau pikir sampah ini masih bisa latihan bela diri? Kenapa tidak mungkin? 2 tangan 2 kaki dipotong. Kau juga bisa latihan kungfu dari sekte Black Blackku. Benar? Ya. Itu hebat. Mereka di sana. Naik hei.
Jiao Mei, Jaja. Yao Mei. Sepupu. Menjemuri. Sepupu. 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 Sepupu selamatkan sepupuku. Sepupu. Sepupu. Panggil. Sepupu. 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 Tolong aku. Dia sudah jatuhkan aku. Sepupu a. Hahaha. Menjemuri. Selamatkan aku, sepupu, selamatkan aku. Bunga jatuh menyiram. Jatuh. Jatuh. Bunga air. Menjemuri. Banding. Ayah. Datang dan selamatkan aku, ayah. Ah, keempatnya sudah datang. Sheng ya Sheng. Anak hahaha. Paman Lu, Paman Liu. Asal kau turunkan gadis air itu, kami bisa membiarkanmu pergi. Ayah, datang dan selamatkan aku. Jatuh. Henkuri, Turunkan putraku. Nirit lari. Lari. Menjemuri. Lari. Tinggalkan aku sendiri. Lari. Menjemuri. Mengemudi. Ayah, hati-hati, ayah. Huan Xue. Dua orang dari sekte pedang salju telah menjadi menantumu. Henkuri. Huan Xue. Kepala generasi keempat adalah menantumu. Murid generasi keenam juga menantumu. Hahaha, menjajar menantu.
Air Liar Menites. Fantastis luar biasa. Guru, ini yang kau inginkan. Ada yang lain yang kamu butuhkan? Turun aja. Gadis air, kamu tidak bisa lari kemana-mana. Cobalah sesuap. Pergi? Sebenarnya, asalkan kamu menuruti cucu baikku. Kenapa aku harus memberimu akupuntur setiap hari? Membuat semua orang dalam kesulitan. Kamu tidak mau makan? Aku sudah makan. Tidak apa-apa tidak makan. Selamatkan 4 hantu tua dari mengejar mereka. Dia punya kekuatan untuk melompat dari kuda lagi. Itu membuat kakekmu bekerja sangat keras. Siapa bilang aku tidak mau makan lagi? Aku makan. Kamu dengar? Kamu dengar itu? Aku mau makan. Apakah pencuri kecil itu dengar? Aku bilang aku mau makan. Aku masih punya hati yang baik. Aku tersesat hari itu. Dia menolak untuk melarikan diri sendiri. Oak, Generasi Kinom. Kakek member Kanya Padamo. Kamu amble. Cepatlah meskipun kuda kita cepat. Cukup merepotkan bagi orang-orang itu untuk mengejar siang dan malam. Cepatlah. Pergi, pergi, pergi. Orang-orang dari Biro Pengawal Sisu keluar dengan kekuatan penuh. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kudengar bandit dari sektor pedang darah membuat keributan di dataran tengah, melarikan diri ke Kawanishi kemarin. Benarkah? Itu adalah bendera Nancy yang jatuh dan diplot oleh sektor pedang darah. Benarkah? Datang lagi satu tim. Gas, gas, gas. Hei Matahari Botak, lewati ngarai ini dan kamu sudah sampai rumah. Cepat, gas, gas. Gas, gas, gas. Gas, gas. Pahlawan. Team Pat Pahlawan. Semua orang di Biro Pengawal bersedia menerima. Seleksi pahlawan. Selengkapnya Nona Air. Tank Cap Penkuri. Oke, terima kasih. Drive, 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 drive. Ale. Drive, drive. Drive, drive, drive. Ale. Drive. Drive, drive. Ikut terus.
Huanglong, bangun. Bangun Huanglong. Jejak kaki ini milik naga kuning. Baru diinjak kurang dari 2 jam. Masuk ke lembah salju. Cepat pergi. Sekarang kamu tidak bisa lari. Lebih baik kita makan saja. Ya, kakek. Oke. Aduh. Nah, Seeker Kuda. Mati ya mati. Kamu mau apa? Aku mudah lari sendirian. Tapi kamu tidak bisa jalan dengan kakimu yang patah. Kalau cewek cantik ini diambil orang lain, bukankah itu kerugian besar? Pencuri jatuh sepotong. Dia tidak bisa lolos dari kejaran. Hahaha. Ahahaha. Pencuri dimaki dengan baik. Aku pencuri. Biar aku lihat. Apakah ini salju putih di sini? Atau daging cewek cantik? Bunuh saja aku. Bunuh aku. Ah, tidak boleh. Aku tidak tertarik dengan orang mati. Aku tidak tertarik. Hahaha. Pencuri ikut terus. Ikuti pencuri. Tangkap pencuri. Dia tepat di depan. Ini longsor salju. Cepat pergi. Drive. Cepat. Jangan berhenti, cepat. Maju, ups. Jangan gila, keluar. Pahlawan bisa cepat. Lari. Ah. Ya. Aha. Ah. Salju yang luar biasa. Lari. Kakak 2, cepat. Maju.
Kamu berteriak lebih keras. Biarkan ada longsor di lembah ini. Kita bertiga terlahir kembali bersama. 3 malam dan 3 penerbangan. Mau ke Camo. Gadis air. Jangan takut. Bukankah kita baik-baik saja sekarang? Beristirahatlah dengan baik. Kita bisa keluar. Jatuh. 4 pahlawan tidak keluar. Yah, aku harap mereka bisa lolos dari bencana ini. Jadi apa yang kita lakukan? Aku hanya menunggu musim semi yang akan berakhir. Untuk masuk. Eyo, mayu. Mayu, oh. Mayu. Kakek. Bagaimana di luar? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini semua karena kamu, anak nakal yang menyusahkan orang. Bukan untukmu. Bisakah seperti ini hari ini? Kakek. Apakah musuh sudah mempertahankan Taniguchi? Jika musuh datang. Aku mengerti. Lebih baik kamu menyelamatkan diri dulu. Biarkan aku sendiri. Kakiku tidak bisa lari lagi. Lebih baik kamu lari dulu. Jika biarawanku kecil beruntung bisa lolos hari ini. Aku yakin kita akan punya kesempatan bertemu lagi di masa depan. Hahaha, aku tidak menyangka. Leluhur pisau darahku sudah lama berkeliaran di dunia persilatan. Yang ku ketahui hanyalah hal-hal buruk yang merugikan orang lain dan tidak menguntungkan diriku sendiri. Bahkan murid langsung pun tidak ada yang baik. Murid bodohmu ini yang paling berhati nurani. Anak baik, biar ku katakan padamu. Bukan musuh yang menjaga lembah. Tingginya puluhan kaki. Ratusan mil salju menutupi lembah. Salju akan mencair di musim semi. Kita tidak akan pernah keluar lagi. Yah, tidak ada yang bisa dimakan di lembah salju ini. Bagaimana kita bisa bertahan sampai musim semi berikutnya? Ah kakek. Jangan khawatir. Perahu akan sampai ke jembatan. Bahkan jika kita mati kelaparan. Lebih baik daripada disiksa sampai mati oleh orang-orang itu. Yah, itu benar. Apa trik yang kau mainkan? Apa yang kau lihat? Bagaimana kabar kakekmu? Turunlah dan pijat kaki kakek. Pencuri pisau darah. Kau sangat tidak bermoral. Tidakkah kau takut dihukum oleh Tuhan? Sialan. Aku tidak takut pada dunia dan bumi. Aku hanya takut tidak ada gadis cantik untuk kunikmati. Hahaha. Hei, Ayah Mertua. Kau tidak perlu tua. Ini pencuri tua. Tunggu ayahku turun. Aku pasti akan mencabik-cabikmu hahaha. Si tua bangka marah. Hahaha lihat. Si pencuri tua marah. Hahaha. Hei, Ayah Mertua. Aku hebat. Hahaha hei. Hei suami. Tunggu saja kabar baiknya. Aku dan istriku yang baik. Mikau. Sayal. Leluhur saudara, kau sangat pintar seumur hidup. Kenapa kau tidak membawa beberapa potong daging kuda panggang? Sepertinya kakek guru. Kakek. Kamu pasti lapar. Aku punya sepotong daging kuda yang kusembunyikan di badanku. Murid baikku benar-benar anak yang berbakti. Kakek. Daging kuda kering dan keras. Minum sedikit air. Ah, murid yang aneh. Kamu sangat berbakti. Sangat berbakti kepada kakek. Aku khawatir kamu punya permintaan. Ah, kamu punya hati nurani yang baik. Jauh lebih baik daripada murid-muridku. Katakan apa masalahnya. Kakek. Kakek, bisakah kamu? Bisa kamu. Apa yang mau dilihat? Hanya saja tidak seperti pria. Ketakin. Kekek. Berhenti memarahi. Kamu sudah membuat gadis air itu pingsan. Lagi pula, tidak ada apa-apa di antara kita. Hahaha. Sepertinya si bocah nakal sudah menggerakkan kebenaran. Senang melihat kamu begitu berbakti padaku. Seharusnya aku sudah menjanjikanmu. Terima kasih, kakek.
Masih, kakek. Tapi aku tidak bisa setuju. Kenapa begitu? Kamu lihat? Ketiga bajingan tua itu sekarang ada di atas. Mereka sekarang takut padaku. Tidak berani melompat turun dengan mudah. Jika mereka mempertaruhkan nyawa dengan melompat turun, kamu dan aku hanya takut kita akan menjadi bahan ejekan. Kamu ingin memprovokasi mereka? Tidak apa-apa. Otak tidak lambat. Aku menguasai mulut lembah. Satu-satunya cara untuk menyerang adalah memprovokasi mereka. Menipu satu persatu. Aku punya kesempatan. Kamu punya kesempatan untuk hidup. Hei, ada banyak wanita di dunia. Ikuti saja kakekmu. Aku jamin kamu kebahagiaan tanpa akhir. Aku. Haruskah aku bertarung sampai mati? Oh, betapa bodohnya. Kakak tertua dan adik keempat. Aku punya rencana. Menurutku, itu saja. Ayo kita minum. Mari kita tetap pada rencana kita. Kakak kedua, adik keempat, setelah kamu masuk lembah, tidak perlu buru-buru bertarung dengan leluhur jalan darah. Pertama diam-diam cari anak-anak. Jangan khawatir. Jika kejahatan itu, pencuri itu benar-benar meninggalkan batu besar, aku harus melompat dan membunuhnya. Ok. Di mana keluargaku? Di mana suamiku? Bukankah kamu baru saja sangat peduli pada menantuku? Kenapa tiba-tiba menghilang? Pencuri jangan banyak bicara. Mereka ingin berpisah dan mengepung. Rencana brilian. Hahaha, sejak kamu mengetahuinya, maka tunggulah kematianmu. Itu bohong, bukan draft. Tidakkah kamu pikir itu suamiku? Jelas di belakangmu. Bagaimana kamu menipuku datang ke lembah? Cumi-cumi mengambil nyawa. Paman Lu. Paman Lu, ayo. Paman Lu, ayo. Ayo. Paman Lu. Jalan Naga Salju. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku melihat leluhur pisau darah dan pamanmu. Pasti ada pertarungan di bawah salju. Di bawah salju. Bisakah kalian saling melihat dengan jelas? UPS pasti tidak terlihat. Hanya bisa bertarung dengan perasaan. Ayah, datang dan selamatkan ayahku. Berhenti berteriak. Paman Lu, ayo. Kamu panggil ayahmu untuk menyelamatkan lagi. Panggil lagi dan aku akan membunuhmu.
Aku tidak percaya kamu berani membunuhku. HM. Coba teriak lagi. HMPH. Kalian ini. Aku selalu berpikir aku jujur dan satria. Sebenarnya, kalian bukan apa-apa. HMPH. Berapa orang yang sudah kau bunuh? Berapa orang yang sudah ayahmu bunuh? Mengganggu seorang gadis yang sedang diakupresur. Apa hebatnya itu? Kalau kau punya kemampuan, lepaskan titik aku untukku. Ayo bertarung dengan adil. Hei, itu yang kau katakan? Hei, situ. Aku akan bantu melepaskan titik aku untuk. Hei. Aku beritahu sesuatu. Aku sama sekali tidak bisa melepaskannya. Au. Kau apa kau? Aku beritahu apa? Kau teriak lagi. Aku akan membunuhmu. Cepat di sisi kamu. Hei, Hei kakak kedua, hati-hati. Jangan sampai salah melukai kakak. Bagaimana kakak Lu bisa menjadi lawannya jika dia turun seperti ini? Hei, kakak kedua, tidak bisa. Tidak bisa. Jika kau masuk ke sana, kau tidak bisa melihat apapun. Itu tidak akan berhasil. Oh. aku pikir paman lu mungkin diam. Mengapa Kroubeak mengatakan paman lu kalah? Aku pikir pasti nenek moyangmu yang malang yang mati. Aku beritahu apa? Leluhur Snorro tinggal di pegunungan bersalju. Pasti sangat familiar dengan cara bertarung di bawah salju. Tapi dari pengalaman, paman lu sudah dalam posisi tidak menguntungkan. Kau ngomong kosong lagi. Aku panggil ayahku untuk membunuhmu. Hei, aku beritahu kamu. Ayahmu sangat jauh darimu. Bahkan jika dia datang, aku sudah membunuhmu. Teriak. Teriak. Parenti. Ah. Kakak. Paman lu. Kakak. 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 Kamu mati untuk kakakmu. Roh pahlawan tidak jauh. Kakak harus membalas dendam untukmu, adik. Kakak, hahaha. Air terjun Inggris. Dua tersisa. Hanta Penchkut. Kembalikan nyawa kakakku. Adik keempat, kamu tidak bisa melihat apa-apa di salju. Jika kamu melompat turun sembarangan, pasti akan jatuh ke dalam rencananya. Sebentar lagi, pencuri pasti akan naik untuk bernapas. Lalu kita berdua akan bekerja sama menyerang. Kebat hatinya. Hormati roh pahlawan kedua kakak. Kakak. Salin arah pencuri melarikan diri. Marie menagu Kelansi. Oke. Ayah.
Pencuri sungai. Biksu kecil. Kamu bunuh aku. Jika aku mati, ayahku akan aman. Mereka bisa keluar dari lembah. Kamu bunuh aku. Adik keempat, datang dan lihat. Ini dia. Kakak kedua cepat. Pergi ke sana. Siap berangkat. Jangan kira aku tidak tahu. Apa yang ada di pikiranmu? Kamu ingin ayahmu mendekat? Lalu kamu berteriak padanya. Jadi dia bisa berlari dan menyelamatkanmu, kan? Aku kasih tahu. Selama kamu tidak berteriak, aku tidak akan mencubitmu lagi. Kepenai dan Penkiri terluka parah. Mati di bawah salju. Tapi pencuri licik tidak bisa tidak waspada. Kakak kedua, kamu tunggu di sini. Aku akan mengepung dari sana. Begitu pencuri muncul, mari kita bekerja sama. Kakak keempat, hati-hati. Liang, kamu tidak bisa tinggal sampai gelap. Pria bertarung dan memperhatikan keadilan. Kamu punya pedang di tanganmu. Aku tidak akan melawanmu dengan tangan kosong. Bienu kamu Penkiri. Apalagi yang adil dan tidak adil? Hei! Kakak Kimpat, pisau pencuri hilang. Aku akan membantumu. Ayah, pergi. Dia kakak sendiri. Dia bukan manusia. Dia adalah hantu mematikan. Ayah, dia aku beritamu. Jangan berteriak ayah, cepat. Mereka juga tidak bisa mendengar. Mereka sudah datang sejauh ini. Selain itu, mereka tidak bisa meninggalkanmu, kan? Hahaha. Penkiri, di mana anak perempuanku? Anak perempuanmu mengikutiku dan tidak menyesal. Pencuri bicara. Di mana anak perempuanku? Demi kamu menjadi ayah mertuaku. Jika kamu membiarkanku hidup, aku akan memberitahumu apa. Kenapa tidak? Beri aku 400 pedang. Aku juga tidak mengatakan. Bahkan jika aku tidak ingin anak perempuan hari ini, aku juga akan membunuhmu. Balas dendam saudara angkatku. Aduh. Tunggu, kedua ayah mertua tidak baik. Jangan salahkan menantu laki-laki karena tidak adil. Permisai. Bagaimana tenaga dalamnya habis? Ini disebut pengadilan diri karena banyak tindakan tidak adil. Hei, Penkiri, cepat serahkan anak perempuanku.
Kakak Kimpat hahaha. Ah. Ayah, ah. Penkiri, kamu sangat licik. Kalau berani, ayo bertarung 300 ronde lagi. Kamu bukan manusia. Bukan manusia. Tidak dengar? Kimarila a. Nenek Huang bertarung dengannya. Hahaha. Kakak Kimpat. Kakak keempat, pencuri itu benar-benar kelelahan. Kalau aku mendengarkanmu, bunuh dia dengan pedang. Kenapa menunduk dan minta ampun? Hahaha, aku salah dengan Huatai. Ini menyakitimu, kakak keempat. Ayah. Aku ingin naga putih. Aku ingin naga putih HMPH. Oh, Malahirkin. Lihat ke sana. Oh, ayah. Kamu sangat baik, ayah. Ayah. Bunuh kamu, aku bunuh kamu. Bunuh kamu. Balas dendam ayahku. Bunuh kamu. Balas dendam ayahku. Bunuh kamu. Balas dendam ayahku. Bunuh kamu. Bunuh kamu. UPS subs. Balas dendam ayahku. UPS subs. UPS subs. UPS subs. UPS subs. Ya. Bocah kecil, ternyata kamu. Kelinci San yang baik. Aku sedikit lelah sekarang. Lihat baik-baik anak ayam ini sendiri. Jangan biarkan dia mendapat masalah. Dia juga milikmu. Bagaimana kamu ingin memperlakukannya? Kakek, biar kau yang melakukannya sendiri.
Pencuri tua bermarga Hua. Kau bilang tenaga dalamku sudah habis. Jadi bagaimana aku bisa menghentikannya? Orang tua itu sangat kuat. Orang biasa seperti katak dalam sumur. Aku hanya mendengar omong kosong orang lain. Orang tua itu memiliki tenaga dalam yang sangat dalam. Sudah tidak bisa lagi digambarkan sebagai tak tertandingi. Itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Tu. Bunuh orang ini. Orang ini jahat. Tidak bisa dibiarkan. Kau berjanji akan menyelamatkan nyawaku. Jangan bunuh yang menyerah. Mengapa kau tidak setia? Di mata murid sekte pedang darah kami. Kapan kami pernah bicara tentang kesetiaan? Kau bersujud padaku dan memohon ampun. Kau jatuh cinta padaku. Murid baik, cepatlah. Dan hancurkan kepalanya dengan tongkat. Orang ini tidak akan mati. Apakah dia sudah belajar? Luar biasa. Dia sudah ditaklukkan olehmu, kakek Shizu. Menurutku tidak ada bedanya apakah membunuhnya atau tidak. Ya. Kata tuan kecil itu benar. Aku sudah memberimu seragam. Tidak ada perlawanan sama sekali. Mengapa kau harus membunuhku? Paman Hua, kau juga tokoh terkenal di dunia persilatan. Bagaimana bisa kau begitu tak tahu malu? Dua master ini sangat ahli dalam bela diri. Kami tidak bisa mengalahkan mereka. Lebih baik menyerah. Ikuti mereka. Patuhi mereka. Bajingan tak tahu malu. Murid baik, bunuh dia cepat. Tuan kecil, mastermu kejam dan ganas. Jia kila bisa napas. Tidak ada aksi. Itu sebabnya aku memintamu membunuhku. Hei, jika dia mendapatkan kembali tenaga dalamnya, kau akan membunuh Skasa. Kantong air akan datang membunuhmu sebentar lagi. Lebih baik kau duluan. Kecuali masalah di masa depan. Dia bukan majikanku. Karena dia menyelamatkan nyawaku. Jadi aku tidak bisa membunuhnya. Bukankah Jia kakekmu? Kalau begitu cepatlah. Pencuri dari sekte pedang darah itu kejam dan bengis. Tidak ada belas kasihan yang bisa dibicarakan. Apakah kamu masih ingin hidup? Jika kamu tidak ingin hidup, pikirkanlah orang-orang di dunia ini. Angkurkan si pengkuri. Awas, berhenti berbicara. Jika kamu terus berbicara, aku akan membunuhmu. Keponakan Sui, jangan tidur. Kamu lihat ayahmu masih hidup. Dia masih hidup. Ayah. Ayah. Akamu Bonggang. Di mana si pencuri itu menekan titik akupunkturmu tadi? Sebenarnya, tidak masalah jika kamu menekannya. Dia kehabisan energi. Hei, aku akan mengajarimu cara menghirup dan melarutkan titik akupunktur. Aku merasa bahu kiriku mati rasa. Tidak bisa bergerak. Itu titik akupunktur besar. Mudah saja. Ambil napas. Dantion Kazumori. Perlahan keluarkan napas ini. Untuk menekan titik akupunktur besar di bawah ketiak kiri. Setelah membersihkan, kamu bisa membalas dendam pembunuhan ayahmu. Oke, itu dia. Itu dia. Oke. Hei, benar. Kamu coba lakukan perlahan. Jangan khawatir. Oke. Titik akupunktur baru saja dilepas sekarang. Terus gunakan metodenya. Nasib menekan titik akupunktur.
Itu dia. Lanjutkan menekan titik akupuntur dengan cara ini. Ya, kamu coba berdiri. Setiap gerakanmu sekarang harus mematuhi perintahku. Jangan salah melaksanakan perintah. Kalau tidak, balas dendam besar akan hilang. Langkah pertama. Kamu ambil pedang lengkung dari tanah dulu. Langkah kedua, bunuh si pencuri kecil dulu. Potong cepat. Bunuh si pencuri kecil dulu. Si pencuri tua belum akan bergerak. Bunuh si pencuri kecil dulu. Kalau kamu bunuh si pencuri tua dulu, si pencuri kecil akan melawanmu. Berhenti membunuh orang. Lihat aku menggulingkan pemberontakan dulu. Bunuh musuh lagi. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk memulai. Cepat ambil pisau berdarah itu. Cepat. Bunuh dua pencuri itu. Potong. Balas dendam ayahmu dalam satu gerakan. Tidak, mereka berdua sedang berpelukan sekarang. Aku tidak bisa memisahkan mereka. Kamu bingung sekali ya? Aku menyuruhmu membunuh keduanya. Bagaimana bisa begitu? Dia melakukannya untuk menyelamatkanku. Keduanya adalah pencuri. Kamu mau membantu si tiran? Kamu adalah pahlawan. Lalu kenapa tadi kamu tidak bertarung sampai mati dengan pencuri ini? Kamu punya kemampuan untuk bunuh diri. Keponakan baik, kamu kembali. Hei, Paman Hua yang bingung. Aku menyuruhmu membunuh keduanya. Apakah juga untuk membalas dendam ayahmu? Leluhur pisau darah ini mati di tanganmu. Separking keparnya. Di dunia persilatan, kamu akan menjadi pahlawan di sekolah perempuan. Kamu memotongku 2 kali di punggung. Hati-hati jangan sampai melukai cucuku. Seperti yang kukatakan. Kamu potong. Pisaiku sangat tajam. Kamu hanya perlu perlahan menjatuhkan pisau. Potong perlahan. Ah. Hey. Ah, hey.
Apa yang terjadi di sini? Mengapa leluhur pisau darah menusuk dirinya sendiri dalam darah? Haha, Tuan Kecil, sungguh menakjubkan. Tendangan yang membunuh leluhur pisau darah tadi sepertinya memiliki kekuatan lebih dari 1000 kati. Perbuatan ksatria seperti ini membuat seseorang mengaguminya dari lubuk hati. Berhenti bicara omong kosong. Aku tidak takut orang akan muntah mendengarnya. Hei, leluhur pisau darah adalah pengkhianat besar. Semua orang akan dihukum. Hei, Tuan Kecil membunuh kerabatnya dengan adil. Tidak mudah untuk menggandakan perayaan besar. Lengka, lengka. Kau bilang aku. Ya, aku. Aku menendangnya sampai mati. Ya, tidak ada keraguan tentang itu. Jika Tuan Kecil tidak percaya, kau bisa saja memotong kakinya dengan pisau darah terlebih dahulu. Angkat dia lagi. Cegah dia dari kebangkitan kembali. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Kau tidak membunuhku dan leluhur pisau darah dengan satu tebasan. Aku berterima kasih padamu. Siapa yang bilang berterima kasih?